Bab 694 Raja Ye. Permisi. Pria bertombak berjalan pergi tanpa ragu. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan pria bertombak. Dia melirik pria bertombak, "Siapa namamu?" Pria bertombak berkata, "Berlin." Mileye bertanya, "Mengapa kamu menantangku?" Pria bertombak menatap Mileye, "Aku dari wilayah utara." Wilayah utara. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu datang untuk membalas dendam Raja Wilayah Utara?" Berlin menggelengkan kepalanya, "Hanya ingin melawanmu." Mileye memandang Berlin, "Terima satu tinju dariku." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba meninju. Di seberang Mileye, mata Berlin sedikit menyipit. Tubuhnya setengah jongkok, dan ruang hampa tenggelam tepat di bawah kakinya. Saat berikutnya, tangan kanannya membanting secara refleks. Bang! Tombak panjang berlalu, ruang hampa seketika terkoyak. Dan pada saat ini, tinju Mileye tiba. Tinju penguburan. Dengan pukulan ini, Berlin di depan Mileye langsung terlempar ke belakang ratusan meter. Setelah berhenti, Berlin melihat tangan kanannya. Pada saat ini, seluruh lengan kanannya telah hancur. Setelah hening sejenak, Berlin menatap Mileye, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Namun segera, dia berhenti lagi, "Terima kasih karena tidak membunuh di wilayah utara." Mileye tertawa, "Tapi jika kalian menang, orang-orang kalian akan membunuh di alam semesta chaos, kan?" Berlin terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak semua orang wilayah utara serakah. Tentu saja, ini tidak ada artinya. Kamu sekarang adalah penguasa wilayah utara, aku berharap kamu memperlakukan wilayah utara dengan baik." Saat suara itu terdengar, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Di tempat, Mileye menghilang setelah terdiam beberapa saat. 1 jam kemudian, Mileye datang ke wilayah Xuanhuang. Wilayah Xuanhuang tidak terlalu jauh dari wilayah utara. Saat Mileye melangkah ke wilayah Xuanhuang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Pria tua itu memandang Mileye, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mileye mengepalkan tangannya, "Tolong beritahu bahwa aku Mileye datang untuk menemui penguasa Xuanhuang." Bertemu penguasa Xuanhuang. Lelaki tua itu menatap Mileye, "Untuk apa bertemu penguasa Xuanhuang?" Mileye tersenyum dan berkata, "Pergi dan laporkan saja, Yang Mulia." Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berbalik dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye, "Penguasa Xuanhuang mempersilakan." Mileye mengangguk, "Tolong pimpin jalan." Segera, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Mileye datang ke kota utama wilayah Xuanhuang, kota Xuanhuang. Kota Xuanhuang adalah kota pertama di wilayah Xuanhuang. Seluruh kota panjangnya hampir 1000 mil, dan melayang di udara. Melihat kota Xuanhuang di depannya, Mileye terkejut. Kota ini adalah kota terbesar yang pernah dilihatnya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, silakan." Mileye mengangguk, dan segera, dia dan lelaki tua itu berjalan ke kota. Kota itu sangat makmur, dan ada banyak pejalan kaki, sangat ramai. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membawa Mileye ke aula Xuanhuang. Orang tua itu memberi isyarat silakan. Mileye berjalan ke aula. Aula itu sangat mewah. Lantainya terbuat dari batu yang tidak dikenal. Saat menginjaknya, lembut dan sangat nyaman. Di ujung di depannya, ada seorang wanita yang duduk di sana. Wanita itu berusia sekitar 26 atau 7 tahun, dengan kecantikan yang tak tertandingi.
Dia mengenakan jubah ungu dengan tanda merah di antara alisnya. Dia hanya duduk di sana, lemah. Inilah kesan pertama wanita itu bagi Mileye. Karena seluruh wajah wanita itu tampak pucat tidak normal, semacam pucat yang tidak normal. Mileye sedikit terkejut karena dia tidak menyangka penguasa Xuan Huang adalah seorang wanita. Apalagi aura penguasa Xuan Huang ini sangat lemah seperti orang biasa. Mileye tidak banyak berpikir, karena dia sudah berjalan mendekati wanita itu. Di belakang Mileye, lelaki tua itu hanya menatapnya seperti itu. Mileye berhenti dan memberi hormat sedikit pada wanita itu. Hamba Mileye, salam penguasa Xuan Huang. Hamba. Mendengar ini, kilatan kejutan melintas di mata wanita itu. Dia menatap Mileye. Tuan muda Ye, jangan sungkan. Suaranya halus dan lemah. Wanita itu melirik Mileye dan berkata dengan lembut, mengapa Tuan muda Ye datang ke sini kali ini? Mileye membungkuk sedikit, aku orang yang berpikiran lurus, jadi aku tidak akan berbasa-basi dengan penguasa Xuan Huang. Kali ini aku datang ke sini untuk mendapatkan pengakuan penguasa Xuan Huang. Wanita itu terkekeh, Tuan muda Ye sama sekali tidak membutuhkan pengakuanku. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku membutuhkannya. Wanita itu memandang Mileye, kamu ingin diangkat secara sah. Mileye mengangguk. Wanita itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku bersedia menghormati yang mulia sebagai penguasa Xuan Huang. Wanita itu menatap langsung ke arah Mileye, dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba melihat ke arah lelaki tua itu tidak jauh. Umumkan kepada dunia akbar Xuan Huang, mulai sekarang, Mileye akan menjadi raja wilayah utara. Selain itu, angkat penguasa kota Ye sebagai raja tertinggi. Di antara raja-raja, dia adalah kepalanya. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua yang tidak jauh itu sedikit berubah. Raja tertinggi. Di dunia akbar Xuan Huang, total ada 6 raja. Tidak, kecuali Raja Wilayah Utara yang meninggal, hanya ada 4. Dan keempatnya, seperti mantan Raja Wilayah Utara, adalah para master tingkat teratas dunia akbar Xuan Huang. Sekarang, Mileye adalah raja tertinggi, jadi pangkatnya lebih tinggi dari 4 raja lainnya. Orang tua itu tidak banyak berpikir, langsung berbalik dan pergi. Mileye terdiam. Dia tidak menyangka wanita ini akan bermain trik ini. Tapi ini normal, jika ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu. Segera, lelaki tua itu kembali ke aula utama, dan pada saat ini, dia memegang segel emas di tangannya. Di segel emas, seekor naga emas kecil seperti hidup. Orang tua itu menyerahkan segel emas kepada Mileye, dan Mileye menerima segel emas. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, Raja Ye, mulai sekarang, wilayah utara akan diserahkan kepadamu. Mileye melirik wanita itu, hamba akan mengelola wilayah utara dengan baik. Setelah dia mengatakan itu, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, jika penguasa Xuan Huang membutuhkan sesuatu, dapat memberitahu hamba kapan saja, hamba akan melewati api dan air tanpa pernah menyerah. Wanita itu mengangguk, Raja Ye punya hati. Mileye membungkuk sedikit, jika tidak ada urusan lain, aku akan pamit dulu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, Raja Ye baru saja tiba di wilayah utara, dan dia tidak terbiasa dengan tempat di sini. Aku khawatir banyak hal tidak mudah ditangani. Berbicara tentang ini, dia melihat ke lelaki tua itu tidak jauh. Sampaikan perintahku, perbendaharaan suruh transfer 10 miliar kristal dewa ke wilayah utara. 10 miliar kristal dewa. Pria tua itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi.
Mileye melirik wanita itu, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wanita itu memandang Mileye yang pergi dan tidak berbicara lama. Pada saat ini, lelaki tua yang telah pergi sebelumnya muncul di depan wanita itu, dan lelaki tua itu sedikit membungkuk, "Yang mulia, apa yang akan dia lakukan?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Raja Ye kita ini ingin menggunakan kaisar untuk memerintah para raja." Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ambisinya terlalu besar. Pria tua itu sedikit mengernyit, "Lalu mengapa Yang Mulia melakukan ini?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Dia dan aku saling memanfaatkan satu sama lain." Setelah berbicara, dia perlahan menutup matanya, "Aku ingin semua informasi tentangnya." Setelah meninggalkan istana Xuan Huang, Mileye menatap langit. Dia selalu berada di sisi pasif, tetapi sekarang dia tidak ingin pasif. Karena pasti ada masalah, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk menemui mereka. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye membuka telapak tangannya, dan menara penjara alam muncul di tangannya. Melihat menara penjara alam di tangannya, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan kamu." Saat suara itu terdengar, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit. Di ujung langit yang luas, Mileye Yujian bergegas, dan dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye di awan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke atas, dan jauh di dalam awan, berdiri seorang lelaki tua yang sedang menatapnya saat ini. Mileye tersenyum, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang tidak jauh. Setelah Mileye menghilang, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh dari pria tua itu. Pria paruh baya itu memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Xuan Yuan juga akan mengincar harta karun itu juga." Lelaki tua itu tanpa ekspresi, "Bukankah klan penyihir juga sudah lama mendambakannya?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Kita itu sama." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah di mana Mileye menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Katakan, seberapa jauh wanita itu telah mencapai basis kultivasinya?" Orang tua itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Jika bisa membunuh instan Raja Wilayah Utara, pihak lain setidaknya setengah langkah dari alam tak diketahui." Pria paruh baya itu bertanya, "Mungkinkah alam tak diketahui?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Sama sekali tidak mungkin. Kalau pihak lain memang alam tak diketahui, kita tidak mungkin tidak menyadarinya. Apalagi orang yang sudah mencapai tingkat alam seperti ini biasanya pergi ke tempat itu untuk memata-matai 5 dimensi. Tidak mungkin tinggal di tempat seperti itu." Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi sedikit muram. Tidak mungkin dia bisa mencapai alam tak diketahui. Bersambung.